إن الدين عند الله الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membaca sebuah hadis. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang mana beliau mengomentari derajat hadis ini dengan menyatakan hadisun hasanun sahih. Ya, hadis ini hasan sahih. Maksudnya hasan sahih, hasan li dzatihi, sahihun li ghairihi. Ya, dia berpendapat demikian. Hadis hasan sahih itu maknanya adalah secara zatnya hadis itu hasan, namun karena ada hadis-hadis lain yang menguatkan hadis ini dengan jalan yang lainnya, maka menjadi sahih karena sebab hadis-hadis yang menguatkannya. Dalam hadis ini ada satu dialog antara Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang cukup panjang. Dan hadis ini sebetulnya jika kita mempelajari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kita mendapati hadis ini adalah hadis pada urutan ke-29 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, kalau kita misalnya pernah membaca kitab Al-Arba'in Nawawiyah atau pernah kita menyelesaikan belajar kitab Al-Arba'in Nawawiyah, maka insyaallah tidak asing dengan hadis ini. Naam, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, jadi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau adalah salah seorang sahabat yang dikenal sebagai salah satu dari ulamanya para sahabat. Ya, salah satu dari kalangan para ulamanya para sahabat. Dan beliau ya adalah salah satu sahabat Nabi yang paling mengenal al-halal wal haram, ya, paling mengenal halal dan haram. Beliau adalah salah satu sahabat yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kecintaannya kepada Mu'adz bin Jabal secara langsung, sembari kemudian mengajarkan suatu doa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Mu'adz, "Wallahi ya Mu'adz, inni la uhibbu." Demi Allah wahai Mu'adz, sesungguhnya saya mencintaimu, benar-benar mencintaimu. Fala tad'anna fi kulli duburi shalah an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka jangan pernah kau tinggalkan di akhir salatmu sebelum kau mengucapkan salam, agar supaya engkau senantiasa mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, senantiasa bersyukur kepadamu, dan senantiasa memperbagus ibadahku kepadamu. Ini menggambarkan bagaimana kecintaan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengajak berboncengan hanya berdua dengan Mu'adz bin Jabal dalam suatu perjalanan. Kemudian Nabi SAW memberikan suatu pelajaran kepada Mu'adz bin Jabal tentang hak Allah dan hak hamba. Ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, apa
yang menjadi hak Allah yang harus ditunaikan para hamba, dan apa yang seharusnya Allah berikan jika hamba itu telah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang insyaallah kita pernah mendengarnya ya, tentang tauhid ya. Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hamba adalah agar supaya hamba-hamba itu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Adapun hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah adalah Allah tidak boleh menyiksa hamba-hambanya yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nah, ini menggambarkan bagaimana kedekatan Mu'adz bin Jabal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Mu'adz bin Jabal ini seorang sahabat yang terkemuka ya. Salah satu sahabat yang terkemuka. Nah, beliau mengatakan, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang amal yang bisa memasukkan aku ke dalam surga, wa yubaiduni 'anin nar, dan menjauhkan aku dari siksa api neraka. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang satu amal yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari siksa neraka. Dari pertanyaan Mu'adz bin Jabal ini menggambarkan gitu ya, bagaimana kehidupan para sahabat, apa yang mereka inginkan dan mereka harapkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi cita-cita dan prioritas hidup mereka semasa hidup mereka di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka menginginkan al-jannah dan mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan diri dari an-nar. Itu adalah cita-cita mereka. Itulah yang ya, menjadi perkara yang selalu mereka dengungkan dalam doa-doa mereka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ya, dalam hadis yang menceritakan ya, tentang pertanyaan seorang lelaki berkaitan dengan apa yang harus dia ucapkan dalam sholatnya, dan pada saat itu ada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulin kaifa taqulu fi shalah. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seseorang, bagaimana engkau mengucapkan doa atau bacaan di dalam sholat. Maka kemudian Nabi mengatakan, atasyahadu wa aqulu Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya. Nabi mengatakan atasyahad, aku mengucapkan kalimat tasyahud, asyhadu at-tahiyatu lillah itu ya, sampai salawat selesai. Kemudian aku mengucapkan Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Kemudian aku berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah, aku minta ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Amma inni la uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adz. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam haulaha nudandinu. Ya, jadi kemudian lelaki ini mengatakan, ya, saya tidak menganggap ya bagus gitu ya dandana itu artinya dengung, apa ya istilahnya itu, dengungan apa, senandung tapi nggak jelas omongannya gitu, nggak jelas lafadznya, apa namanya itu, gerem iya gitu, ngomong-ngomong kayak orang zikir kadang kan nggak kedengaran suaranya gitu ya. Nah, seperti itu dandana yudandinu dandanatun gitu ya, dandanatan ya. Termasuk juga apa yang didengungkan oleh Mu'adz gitu. Ya, aku tidak suka apa yang kau dengungkan dan apa yang didengungkan oleh Mu'adz. Maka Nabi SAW justru mengatakan haulaha nudandinu, ya berkisar itu saja yang kami selalu panjatkan kepada Allah. Maknanya apa? Rasulullah dan para sahabat itu setiap kali berdoa selalu yang diminta itu tidak lepas dari dua poin ini. Imma minta surga, imma yang kedua adalah berlindung dari siksa neraka. Permintaan apapun sumbernya nanti menuju kepada, atau tujuannya nanti menuju kepada minta surga, atau berlindung dari apapun karena tujuannya untuk apa? Berlindung dari siksa neraka. Itulah yang senantiasa dipanjatkan Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini menggambarkan bagaimana ya
Umat terbaik itu adalah di antara sifatnya menjadikan akhirat prioritas utama daripada kehidupan dunia. Maka semangat para sahabat ini wajib untuk kita tiru. Ya. Apalagi di masa sekarang, ya, kita tahu bahwa kehidupan dunia ini semakin tua bukan semakin jelek. Ya. Bukan pasangan hidup kita ya, yang pasangan hidup kita semakin tua semakin jelek. Entah suami atau istri kita seperti itu. Ya. Tapi secara fisik ya, mudah-mudahan secara apa? Akhlak dan perangai semakin baik kan gitu ya. Jangan semakin buruk, kalau semakin tua harusnya semakin baik. Ya. Tapi kehidupan dunia secara umum itu makin tua makin cantik. Makin tua makin menawan kehidupan dunia ini. Nah, kita itu hidup di mana dunia ini sudah tua. Nah, itu. Sudah mendekati hari kiamat. Berarti kita hidup di kala dunia ini sedang cantik-cantiknya. Nah, gitu. Fitnah dunia lebih besar ya, godaannya di masa sekarang daripada fitnah yang lainnya ya. Oleh karena itu kita mungkin ya mendengar ya, demi untuk menjaga jabatan atau menjaga ketenaran atau menjaga kekayaan atau bahkan ingin menambah semua kenikmatan dan keindahan dunia itu, semua ya manusia ini kebanyakannya berlomba untuk mengejar itu semuanya tanpa memperdulikan apa? Tentang agamanya. Rela dia menggadaikan agamanya demi menggapai semua yang diinginkan dari perkara-perkara dunia tersebut. Rela menanggalkan auratnya, rela menanggalkan rasa malunya, rela menanggalkan bahkan keimanannya, wal'iyadzubillah. Ya, dan ini pernah diisyaratkan Nabi SAW. Ya, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian melakukan amal-amal saleh sebelum datang berbagai macam fitnah, ujian-ujian keburukan. Kaki ta'il lailil mudlim, yang turunnya ya, ujian-ujian keburukan itu seperti kegelapan malam. Maksudnya apa? Semua kehidupan manusia itu diitari oleh berbagai macam fitnah. Kita Pak, mau tidur saja bisa terfitnah. Gara-gara apa? Main HP. Ya. Dalam kondisi apapun kita bisa terfitnah. Maka kemudian Nabi mengatakan ya, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Di waktu pagi seseorang itu masih dalam keadaan beriman, di waktu sore dia dalam keadaan kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di waktu sore dia beriman, di waktu pagi dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ya, salah satu penyebabnya dikatakan Nabi SAW, dia telah menjual agamanya dengan sebab keinginan mendapatkan perhiasan dunia yang sedikit. Ya, kita dalam kondisi seperti ini. Oleh karena itu, ya, dengan kita mempelajari ilmu agama ini, maka kita akan mendapati bagaimana para sahabat itu hidup bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, rela untuk hidup dengan berbagai macam keadaan apapun dalam perkara dunia mereka, asalkan mereka mendapatkan poin ini. Cita-cita tertinggi mereka yaitu apa? Al-jannah dan ib'ad anin nar, dijauhkan dari neraka. Maka kemudian Nabi mengatakan, laqad sa'alta an 'azim. Nah ini, sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Nah inilah pertanyaan besarnya Mu'adz bin Jabal. Ya, kita katakan dia merupakan pertanyaan besar karena yang ditanyakan adalah perkara yang paling besar. Perkara yang agung, azim. Bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang kecil. Dan ini menunjukkan bagaimana kecerdasan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, beliau tidaklah ya, mencari ilmu dari sisi Nabi SAW kecuali mencari ilmu yang paling paling utama, paling diprioritaskan. Dan demikianlah harusnya kita dalam menuntut ilmu itu. Karena ilmu itu banyak, Pak. Ilmu agama ini luas. Maka ambillah dari ilmu agama ini mana yang memang sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini. Ya. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an menanyakan tentang satu permasalahan yang sangat besar, ya, tapi Nabi SAW kemudian melanjutkan kalimatnya, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Dan sesungguhnya ya, hal itu benar-benar akan menjadi mudah atas orang yang Allah Ta'ala mudahkan untuk menggapainya. Ini kalimat penting.
Jadi Nabi SAW mengatakan bahwa untuk masuk surga dan terhindar dari siksa api neraka, azim, perkara besar. Bukan perkara mudah, bukan perkara kecil. Akan tetapi Nabi mengatakan wa innahu layasirun ala man yassarahullah. Akan tetapi meraih surga dan terhindar dari siksa api neraka itu akan menjadi mudah bagi siapa saja yang Allah Ta'ala mudahkan. Maka untuk mewujudkan cita-cita ini butuh apa? Al-isti'anatu billah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu salat ya, dan selalu membaca suratul Fatihah dalam tiap rakaat. Kita selalu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu sampai membuat kitab Madarijus Salikin. Ya. Kitab yang membicarakan tentang inti dan isi kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau tidak salah ada 2 jilid Madarijus Salikin atau 3 jilid, saya lupa. Jadi hanya berbicara mengenai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bisa ya sampai sepanjang itu. Ya, karena kalau kita perhatikan ya, kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kunci segala-galanya untuk hidup kita ini. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan tidak kepada yang lain, maka ini adalah tujuan hidup kita. Kita diciptakan oleh Allah untuk mewujudkan kalimat ini, iyyaka na'bud. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, dan tidaklah aku telah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kemudian selanjutnya wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan dan tidak meminta pertolongan kepada selainmu. Ini kalau kita baca di beberapa kitab tafsir itu diterangkan bahwa maksud meminta pertolongan kepada Allah itu fil ibadah wa fi ghairiha, dalam perkara untuk mewujudkan ibadah dan mewujudkan yang lainnya. Jadi kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, tapi jalan kita untuk bisa mewujudkan tauhid adalah dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disitulah kita akan mendapatkan apa? Al-yusru, kemudahan dari sisi Allah untuk meraih surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Ya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan perkara-perkara yang bisa memasukkan manusia ke dalam surga dan menjauhkan dari siksa neraka. Yang pertama Nabi mengatakan ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah hanya kepada Allah dan kau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tauhid. Ya. Mewujudkan kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan dan kita yakini. Ya, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tauhid ini merupakan kuncinya surga. Ya. Dan pondasi untuk seluruh amal. Ya. Jika seseorang itu tidak memiliki kunci untuk masuk ke dalam surga, maka pintu surga akan tetap terkunci. Dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga Allah. Dan ketika seseorang itu melakukan amal saleh, kalau pondasinya tidak dikuatkan, maka amal-amal kebaikan yang dibangun di atasnya itu akan mudah runtuh. Ya. Dalam arti di sini gugur segala amalnya. Tidak tercatat, tidak ternilai, tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menyekutukannya adalah inti daripada ketakwaan. Sebagaimana Allah taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh umat manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalimat ta'budullaha la tusyrik bihi syai'a ini merupakan kandungan dari kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, karena seseorang itu tidak dikategorikan dia beribadah kepada Allah ya,
jika dia mewujudkan ibadah itu dengan tauhid tapi tidak di atas sunnah. Oleh karena itu penyebutan kalimat syahadat itu dua. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadatut tauhid, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadatul Rasul. Dua ini harus berjalan. Ya, syahadat tauhid mewujudkan keikhlasan, syahadat ar-Rasul itu apa? Menghasilkan ittiba'. Ya, ta'atu fima amara wa tasdiqu fima akhbara wa ijtinabu ma naha anhu wa zajara wa anna yu'badallah illa bima syara'a. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan dalam kitab Al-Usulul Tsalatsa, konsekuensi seseorang mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah adalah mentaati segala perintahnya dan membenarkan segala beritanya, meyakini segala beritanya gitu ya. Kemudian meninggalkan segala larangannya dan beribadah dengan syariat dan sunnahnya. Ya, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan petunjuknya. Dan kalimat ta'budullah la tusyrik bi syai'a, keterangannya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Hadis yang disampaikan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika berboncengan di atas himar beliau. Ya. Jadi Nabi SAW menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Apa hak Allah yang harus ditunaikan hamba dan apa yang hak hamba yang akan diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala yang harus Allah penuhi ketika hamba telah memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala. Haqqullahi 'alal ibad, hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan oleh hamba adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaklah mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Dan haknya hamba yang harus Allah taala tunaikan adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalimat orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun di sini bukan bukan berarti kemudian orang ini tidak beribadah kepada Allah. Sebagaimana sebagian orang berpikiran yang penting kan saya nggak ngelakoni syirik. Meskipun nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, kalau nggak syirik mesti masuk surga. Nah, gitu. Ini tidak tepat. Ya, kenapa? Karena ada amal soleh yang dikategorikan sebagai bagian daripada keimanan yang bisa membatalkan keimanan seseorang jika dia meninggalkannya secara terus-menerus. Yaitu as-shalah, salatul maktubat. Ya, kewajiban apa? Melaksanakan sholat yang 5 waktu. Ini jika ditinggalkan bisa ya, gugur keimanannya. Jika ditinggalkan dengan waktu yang lama maksudnya. Ya. Tinggalkan secara keseluruhan dengan waktu yang lama. Nah, maka menegakkan ibadah dengan meninggalkan berbagai macam kesyirikan dan mentauhidkan Allah, ini adalah ya, poin pertama yang menjadikan seseorang itu bisa masuk ke dalam surga. Kemudian selanjutnya wa tuqimus shalah, dan kau menegakkan salat. Salat termasuk bagian dari kewajiban ya, bagian dari rukun Islam yang utama. Ya, bahkan kita bisa melihat betapa pentingnya pelaksanaan salat itu dikala pertama kali Allah memerintahkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi diperintahkan salat sebanyak berapa? 50 waktu. Bukan 50 kali ya. Iya benar sih 50 kali, tapi rakaatnya nggak tahu. Ya, 50 kali atau 50 waktu. Bayangkan kalau misalnya 50 kali itu diterima sama Rasulullah pada saat itu, kemudian menjadi syariat kita, kira-kira kita ada kesempatan untuk kerja atau tidak, Pak? Ada enggak kesempatan untuk cari duit itu ada enggak? Enggak ada. Tapi di situ ada rahasia loh, Pak. Ya. Kalau seandainya Allah menetapkan 50 kali sholat, kita kira-kira ya, kita pada saat itu tetap dijamin rezekinya oleh Allah atau tidak? Tetap dijamin oleh Allah rezekinya. 50 kali kita sholat, gak sempat kerja, tetap dijamin rezekinya oleh Allah SWT. Dan Allah menjadikan 50 kali itu menjadi 5 kali. Tapi ketika kita sholat 5 kali, banyak juga yang kita terluput darinya hanya gara-gara khawatir rezekinya.
Ya, sibuk dengan cari duit. Ya. Atau terlambat bahkan sampai keluar dari waktunya wal'iyadzubillah ya. Hanya gara-gara dunia. Saya pernah ya di satu instansi itu saya lihat ya masih mending ya, alhamdulillah saya masih bersyukur kepada Allah, tapi sangat disayangkan. Ada beberapa karyawan di suatu perkantoran ya, instansi perkantoran itu sholat asar itu jam 5 Pak. Kita waktu itu sedang mengajar bahasa Arab gitu ya di masjid kantor itu. Kemudian datang beberapa orang sholat, baik laki-laki maupun perempuan, jam 5 sore asar ya, sholat asar baru sholat, padahal jam 4 itu selesai pekerjaan ya. Kalaulah seandainya di sini ya, katakanlah sulit untuk sholat tepat pada waktunya, ya paling tidak jangan sholat mepet dengan waktu maghrib atau waktu yang terlarang untuk sholat jam 5 sore ya. Datang santai begitu, kayak nggak ada penyesalan dalam melakukan sholat di waktu tersebut. Ya wallahualam, mungkin karena ketidaktahuan ya, ketidaktahuan. Karena banyak kita temukan gitu ya, bahkan mungkin pada diri kita sendiri mungkin ya pernah dalam suatu waktu karena sebab mengutamakan urusan dunia sampai akhirnya kita mengakhirkan waktu sholat. Wa tuqimus shalah, dan kau menegakkan sholat. Kata tuqimu itu dari kata iqamah, aqama yuqimu iqamatan. Ini berbeda dengan ada. Kalau ada itu melaksanakan sholat. Kalau iqamatus shalah itu menegakkan sholat. Ini ada perbedaan. Ya. Jadi kata iqamah di sini yang dimaksud adalah mengerjakan sholat itu benar-benar apa? Ditegakkan sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya ya, dan kewajiban-kewajibannya. Dipenuhi semua itu dalam rangka menegakkan ibadah sholat ini. Ditegakkan dengan sempurna, ditegakkan dengan lurus. Maksudnya dipenuhi semua rukun-rukun dan syarat serta kewajiban sholat ini. Kemudian selanjutnya wa tu'tiyaz zakah, dan kau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, kau berpuasa Ramadan, wa tahujjal bait, dan kau berhaji di rumah Allah. Berarti di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal ya, untuk menjadikan seseorang itu masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka adalah dengan memenuhi apa? Arkanul Islamil khamsah, rukun-rukun Islam yang 5. Siapa yang memenuhi rukun Islam yang 5 ini, maka dia berhak untuk masuk ke dalam al-jannah ya. Dan ini bersesuaian dengan hadis yang lain. Pernah di masa Rasulullah SAW ada seorang lelaki, seorang badui datang kepada Rasulullah ya. Wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu jika aku ini ya melaksanakan kewajiban gitu ya, segala kewajiban, kemudian menghalalkan yang halal, wa ahlaltul halal wa haramtul haram gitu ya. Aku menghalalkan yang halal, maksudnya aku menjalankan segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang aku yakini kehalalannya, dan aku meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang aku yakini keharamannya, a'adkhulul jannah ya. Jadi laki ini mengatakan, ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubat, bagaimana menurut pendapatmu ya Rasulullah jika aku sholat 5 waktu, wa sumtu Ramadan, dan aku berpuasa Ramadan, wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, dan mengharamkan yang haram, a'adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, na'am, iya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, na'am in shadaqa, iya jika dia apa? Jujur, apa yang dia ucapkan itu benar-benar dia jalankan, maka dia pasti masuk ke dalam surga ya. Namun ketika seseorang hanya mencukupkan diri dengan perkara yang diwajibkan atasnya, maka dia mendapatkan al-jannah, surga ya, tapi dia tidak mendapatkan surga yang levelnya lebih tinggi ya. Levelnya tidak lebih tinggi. Adapun dengan dia menambah
kewajiban-kewajiban yang seharusnya dia lakukan itu dia tambah dengan perkara an-nawafil, ya, amal-amal yang bersifat tambahan, maka yang demikian ini akan semakin meninggikan derajatnya di dalam surga. Ya. Dan derajat surga yang tinggi itu juga mempengaruhi ya Bapak, kualitas dan kuantitas kenikmatan di surga. Kalau Nabi SAW mengatakan orang yang terakhir kali masuk surga, alumni jahannam, jahannamiyun gitu ya, ditulis di jidatnya itu jahannamiyun gitu. Dia ini nanti masuk surga terakhir ya, dikeluarkan dari neraka, sudah tidak ada lagi orang yang dikeluarkan lagi setelah dia gitu ya. Maka setelah itu orang ini dimasukkan ke dalam sungai al-haya, sungai kehidupan. Kemudian dia dimasukkan ke dalam surga yang kata Nabi SAW mendapatkan 10 kali dunia dan seisinya. 10 kali dunia dan seisinya. Kalau Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan orang yang berjihad fisabilillah, orang yang mati syahid di jalan Allah, di dalam medan perang, itu Nabi SAW mengatakan Allah itu menyediakan 100 derajat yang Allah berikan kepada orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang 1 derajat dengan derajat yang ada di atasnya 1 derajat itu jaraknya antara langit dan bumi. Bagaimana kalau derajat yang pertama dengan derajat yang ke-5, ke-10, ke-100 gitu ya. Maka lebih lagi. Oleh karena itu surga itu nggak bisa dibayangkan dan tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Tadi orang yang disiksa habis-habisan sama Allah SWT sampai terakhir ya, bersih dari dosanya, baru dientas, dikeluarkan, dimasukkan ke dalam surga, itu dapat 10 kali lipat dunia dan seisinya. Dalam riwayat yang lain 10 kali lipat kali 5. 50 kali lipat dunia dan seisinya ya. Itu orang paling rendah, orang yang paling banyak dosanya ya, dari umat yang beriman gitu ya, itu nanti mendapatkan segitu jumlah surganya, luas surganya. Lah apalagi orang-orang yang ada di atasnya, lebih daripada itu ya. Dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, orang yang terakhir masuk surga itu merasa bahwa surga yang 10 kali lipat atau 50 kali lipat dunia dan seisinya itu ya adalah nikmat yang membuat dia paling beruntung di antara semua penduduk surga yang lain. Kenapa? Karena dia nggak bisa lihat apa nikmat surga orang-orang yang di atasnya. Dengan karunia Allah, Allah jadikan demikian. Dan menggambarkan bagaimana ya hebatnya pahala yang Allah Ta'ala sediakan. Oleh karena itu para sahabat bersemangat untuk mengejar itu semuanya. Nah, dengan memenuhi rukun Islam yang 5 sebagai kewajiban, maka orang itu akan masuk ke dalam surga dan terhindar dari siksa neraka. Selama dia tidak melakukan apa? Perkara-perkara yang diharamkan dan merusak amal-amal perbuatannya, amal-amal solehnya. Kemudian selanjutnya, tsumma qala ala adulluka ala abwabil khairi, maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Mu'ad tentang pintu-pintu kebaikan. As-saumu junnatun, puasa itu adalah perisai. Perisai untuk apa di sini? Iya, benteng perisai junnah itu. Untuk apa? Perisai dari apa? Yastajinnu bihil mu'min minal ma'asi fid dunya wa minan nari fil akhirah. Ini diterangkan oleh para ulama. Jadi seorang mukmin itu akan terbentengi dengan puasanya atau terperisai dengan puasanya, terlindungi dengan perisai puasanya tersebut minal ma'asi fid dunya, dari perbuatan maksiat di dunia. Kita tahu bahwa orang itu kalau dia berpuasa, wajib bagi dia tidak hanya mempuasakan lisannya dari makan dan minum, tidak hanya mempuasakan perutnya dari makan dan minum, tidak hanya mempuasakan ya syahwatnya dari
melakukan jima' di siang hari di waktu berpuasa. Tapi dia juga harus mempuasakan lisannya dari mengucapkan kata-kata yang kotor, mempuasakan lisannya dari mengucapkan kata-kata yang sia-sia, mempuasakan anggota tubuhnya bukan hanya dari maksiat, bahkan dari perkara-perkara yang menampakkan kebodohan, berperilaku yang nyeleneh gitu ya. Itu pun dilarang dalam kondisi seseorang berpuasa. Sehingga seseorang ketika dia berpuasa, maka dia akan mempuasakan semua anggota tubuhnya dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan melalui puasa itu, karena puasa itu adalah tidak makan dan tidak minum, menghentikan ya aktivitas yang disukai oleh syahwat, maka pada saat itu kondisi syahwat akan melemah. Kondisi syahwat akan melemah. Kemudian aliran ya darah seseorang akan menyempit karena sebab puasanya. Sehingga yang terjadi apa? Jalan syaitan untuk masuk ke dalam hati manusia ini semakin sulit untuk dilalui olehnya. Ya, karena Nabi mengatakan, ya, inna syaitan yajri majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan menuju hati manusia itu melewati aliran darahnya. Ya. Karena dipersempit dengan puasa, maka syaitan sulit untuk masuk ke dalam hati manusia, sehingga sulit pula untuk mengganggu manusia. Karena syaitan itu selalu berusaha untuk masuk ke dalam hati manusia dan meniupkan was-was di dalamnya. Ya, was-was itu bisikan halus yang hampir-hampir tidak dirasakan oleh manusia, tapi jika bisikan itu ya melekat di dalam hati, maka hati itu bisa cenderung untuk melakukan perbuatan dosa, yang kemudian perbuatan dosa itu akan dilaksanakan oleh semua anggota tubuhnya. Ya, oleh karena itu syaitan itu dikatakan dalam surah An-Nas al-waswasil khannas. Al-waswas yang suka mengembuskan waswas, dan al-khannas yang senantiasa bersembunyi. Bersembunyi dan selalu mengintai. Anda bisa baca dalam tafsir Ibnu Katsir mengenai tafsir surah An-Nas ini. Itu syaitan itu dia terus mengintai hati manusia. Ketika hati itu lalai dari mengingat Allah, hati itu kosong dari ya taat dan ibadah kepada Allah, maka syaitan itu akan langsung menguasai hati tersebut, langsung masuk dan menguasainya. Oleh karena itu kecenderungan hati untuk bermaksiat kepada Allah pada saat kondisi seperti ini sangat besar. Tapi kalau antibodinya hati ini masih kuat gitu ya, mendeteksi bahwa ini adalah godaan gangguan syaitan, dia bertawud, kemudian mengingat Allah, kemudian menjauhkan dia hati itu dari kelalaiannya, maka disitulah syaitan kemudian akan terusir. Tapi kalau kemudian syaitan bisa menguasai hatinya, kelalaian terus ya terjadi pada dirinya, maka dia akan cenderung kepada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Nah, dengan puasa maka apa? Dipersempit jalannya syaitan untuk masuk ke dalam hati. Wa minan nari fil akhirah, dan puasa itu bisa menjadi perisai. Bisa menjadi perisai dari siksa api neraka. Semakin bagus kualitas puasa seseorang, akan semakin kuat pula kualitas perisai yang dia miliki dari siksa api neraka. Tapi apabila puasanya itu kurang sempurna, maka akan kurang sempurna pula perisai dari api neraka. Nabi SAW mengatakan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi tentang keutamaan puasa. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku dan akulah nanti yang akan memberikan balasan kepadanya. Jadi Allah mengatakan puasa itu adalah untukku. Kata para ulama, puasa itu dikatakan untukku, ini banyak keterangan ya. Namun di antaranya maksudnya adalah dilaksanakan puasa itu adalah karena aku, yaitu mengandung keikhlasan. Puasa termasuk ibadah yang mengandung keikhlasan. Kenapa? Karena puasa itu termasuk ibadah sirriyah, ibadah yang bersifat rahasia. Kalau ibadah itu bersifat rahasia, sulit untuk dipamerkan.
Beda dengan orang itu kalau dia beribadah yang bisa dilihat orang, seperti sholat, membaca Al-Quran bisa didengar, ya, atau bersedekah. Kalau lah misal ada orang berpuasa terus kemudian mengatakan saya puasa gitu ya, saya puasa, belum tentu orang itu apa? Yakin kalau dirinya puasa. Nah, mungkin tidak puasa. Kenapa? Karena nggak kelihatan puasanya. Ya, beda kalau orang sedekah, yang mengeluarkan uang gitu kan, nggak pakai ngomong saya sedekah, orang pada lihat, oh ya dia sedekah. Makanya bisa dipamerkan. Kalau puasa nggak bisa. Ya bukan berarti kemudian orang kalau puasa nggak bisa rian, bisa saja gitu ya. Dengan pengakuannya tadi itu dia bisa dalam hatinya menginginkan untuk mendapat pujian orang, tapi peluangnya kecil. Kenapa? Karena nggak bisa dipamerkan. Ya, makanya kemudian salah satu maksud daripada kalimat as-saumuli, puasa itu adalah untukku, dikarenakan puasa itu adalah ibadah yang sifatnya sirriyah dan peluang untuk ikhlasnya sangat besar, sehingga Allah menyatakan bahwa puasa itu adalah milik atau untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan balasan kepadanya. Kalau sudah Allah sendiri menyatakan demikian, Allah sendiri yang akan memberikan balasan pahala, maka tentunya tidak bisa lagi kita memberikan batasan, memberikan gambaran seperti apa ya kenikmatan yang akan Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Karena nilai keikhlasan yang tinggi inilah Allah mencintai puasa. Karena di dalam puasa itu ada satu sifat yang Allah Ta'ala cintai, yaitu kesabaran. Dengan sebab itu pula Allah SWT memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang berpuasa. Nah, kemudian dikatakan di sini as-saumu junnatun, puasa adalah perisai, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah, dan sedekah itu bisa memadamkan atau menghilangkan apa? Al-khati'ah, kesalahan. Kama yudfi'ul ma'an nar, sebagaimana air itu memadamkan api. Jadi fadilatus sedekah, ya, keutamaan sedekah itu sangat banyak. Sangat banyak sekali. Mulai dari dilipat gandakannya pahala yang sangat banyak. Seperti Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Allah mengatakan permisalan orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah seperti dia menanam sebuah biji. Dari satu biji itu tumbuh darinya 7 bulir, 7 tangkai, yang mana tiap-tiap tangkai itu menghasilkan 100 biji. Berarti satu biji hasilnya berapa? 100 kali 7, 700. Berarti bisa terjadi sedekah seseorang itu sekali, tapi pahalanya 700 kali. Tapi apakah 700 kali ini sudah batas akhir? Enggak. Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah itu melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi maknanya di sini, ya, Allah bisa saja dengan kehendaknya dan kepada siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki melipat gandakan lebih dari 700 kali lipat. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas serta Maha mengetahui, luas karunia-Nya dan mengetahui siapa dari hamba-hambanya yang layak untuk mendapat keluasan pahala. Nah, salah satu fadilah sedekah yang lainnya adalah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar. Bisa memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Termasuk juga tudfi'u ghadabar rabb, ya. As-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah itu bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, para ulama menjelaskan kalau seseorang itu banyak melakukan perbuatan dosa dan dia bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya, maka adalah dia juga membarenginya dengan banyak bersedekah. Karena sedekah itu diantaranya keutamanya adalah untuk menghilangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kok amal soleh mengeluarkan harta infak ini, ya, disebut sedekah? Sedekah kita tahu maknanya adalah jujur atau benar.
Seseorang ketika dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah, berarti dia telah apa? Memiliki keyakinan bahwa apa yang dia keluarkan itu pasti dia akan mendapat hasil yang lebih baik atau mendapat ganti yang lebih baik. Dan ganti yang lebih baik ini masih berupa janji dari Allah SWT. Masih berupa janji. Ketika seseorang itu memberikan sesuatu yang sangat dia cintai, ya, harta itu sangat dicintai oleh manusia. Ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma kata Allah, dan kau mencintai harta itu dengan kecintaan yang besar. Ketika kita ya misalnya mencintai sesuatu, kemudian ada pihak yang lain, kalau kau berikan apa yang kau cintai tersebut, maka aku akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu, tapi nunggu 1 bulan berikutnya. 1 bulan lagi. Kalau kita berikan apa yang kita cintai tersebut, dengan tujuan mendapatkan sesuatu yang lebih baik, tapi 1 bulan lagi, berarti kita dalam kondisi seperti ini, percaya dan yakin kepada siapa? Orang yang menjanjikannya, kan begitu. Orang yang menjanjikannya. Misalnya Anda mau mau diutangin orang gitu ya. Oh, enggak boleh ya, riba ya. Ya, kalau riba boleh sama Allah, kalau sama sesama makhluk enggak boleh. Makanya ini kayak sedekah ini dalam ayat yang lain disebutkan apa? Disebutkan dengan pinjaman. Ya. Qabdun hasanah ya, pinjaman yang baik. Ya, qardun hasanah, pinjaman yang baik. Jadi kita berbuat riba itu boleh kepada Allah, enggak boleh kepada sama makhluk. Kita sedekah ya, yang kata Allah SWT itu sebagai pinjaman dari ya, kita ke Allah SWT. Kenapa sih kok dikatakan pinjaman? Dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan sedekah itu juga pinjaman. Ya. Padahal kita tahu semua yang dimiliki makhluk itu dimiliki oleh Allah SWT, milik Allah. Semua harta yang kita miliki milik Allah SWT. Tapi disebutkan dengan istilah pinjaman. Orang itu kalau dia pinjam mesti harus dikembalikan, nah gitu. Nah, kalimat pinjaman itu menunjukkan bahwa Allah pasti menggantinya nanti. Pasti Allah menggantinya. Sehingga orang itu yang berat untuk mengeluarkan harta di jalan Allah, itu pada akhirnya akan rela mengeluarkannya di jalan Allah SWT. Karena kalimat-kalimat yang dipakai oleh Allah itu demikian. Ya. Termasuk tijaratun lan tabur, ya, perdagangan yang tidak akan merugi. Kalimat-kalimat yang isinya semuanya apa? Keberuntungan untuk mengeluarkan apa? Harta di jalan Allah. Kalau di masa sekarang itu investasi, bahasa-bahasa gitu. Investasikan dana Anda ya, dana Anda akan aman ya. Kemudian menghasilkan sekian-sekian. Nah, orang pada berbondong-bondong untuk mengeluarkan duit. Ya. Tijarah lan tabur. Kalau dalam Al-Qur'an itu perdagangan yang tidak pernah merugi. Kalau orang-orang sekarang itu investasi aman dan apa? Berkembang. Kan gitu ya, pikirnya orang itu pokoknya duit saya nggak hilang. Ya, modal yang saya tanamkan itu tidak hilang, terus setiap bulan saya mendapat keuntungan, berkembang terus. Itu harapan orang dunia lah. Untuk urusan akhirat kenapa tidak memiliki harapan seperti ini? Jadi sedekah itu karena seseorang itu telah mempercayai, meyakini Allah Subhanahu Wa Taala dan semua janji-janjinya, maka diberikanlah apa yang dia cintai itu untuk mendapat sesuatu yang lebih dia cintai, yaitu surga dan kenikmatannya. Makanya disebut dengan sedekah karena dia telah membuktikan gitu ya, kebenaran imannya. Makanya kemudian dalam hadis itu disebutkan bahwa sedekah itu sedekah itu nurun, sedekah itu burhanun. Sedekah itu burhanun, dan sedekah itu adalah bukti. Itu bukti keimanan seseorang kepada Allah dan janji-janjinya. Kemudian dikatakan di sini wassalatur rajuli fi jawfil lail, dan salat seseorang di kegelapan malam, yaitu salat malam ya, qiyamul lail. Nabi SAW ya menyebutkan di antara keutamaan qiyamul lail, afdhalus salati ba'dal maktubah salatul lail.
salat yang paling afdal, paling utama setelah dilaksanakannya salat wajib adalah salat malam. Kata Nabi SAW, syarafu ar-rajuli, ya, syarafur rajuli qiyamul lail. Kemuliaan seseorang itu adalah dari salat malamnya. Ya, seseorang ketika di malam hari dia menghinakan diri dengan bersujud kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hidupnya menjadi mulia. Ya, menjadi mulia. Dan Nabi SAW juga mengatakan bahwa salat malam itu adalah salah satu dari amal saleh yang bisa mengantarkan manusia ke dalam surga. Sebagaimana Nabi mengatakan, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan kepada manusia, wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari dalam keadaan manusia ketika itu sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kau akan masuk surga dengan keselamatan, dengan selamat. Termasuk juga kemuliaan, ya, melaksanakan ibadah salat di malam hari karena bertepatan dengan waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala di langit dunia. Inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajul muslimun yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu wa dzalika kulla lailah. Sesungguhnya di dalam malam itu ada satu waktu yang tidaklah seseorang muslim itu dia memohon kepada Allah kebaikan dari urusan dunia maupun akhirat di waktu tersebut, kecuali Allah pasti akan memberikannya, dan itu akan selalu terjadi dalam tiap malam. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan tentang kaitannya dengan sepertiga malam yang terakhir berkenaan dengan turunnya Allah di langit dunia. Yanzilu rabbuna thulutsal laili al-akhiri ila sama'id dunya. Ya, Rabb kami Azza wa Jal turun di sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, hal min da'in fa astajiba lahu. Apakah ada orang yang berdoa mohon kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Hal min sa'ilin fa'utiyahu. Apakah ada orang yang meminta maka aku akan memberinya. Hal min mustaghfirin aghfiru lahu. Adakah di antara hambaku yang mohon ampun kepadaku maka aku akan mengampuni dosanya. Termasuk juga, ya, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'. Wahai Rasulullah, kapan doa itu paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya adalah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan jauful lailil akhir wa duburus shalawatil maktubat. Yaitu di malam hari yang merupakan bagian akhir dari malam, seperti malam terakhir, dan di akhir pelaksanaan salat-salat al-maktubat, salat-salat yang 5 waktu. Akhir salat 5 waktu, ya, sebagian ulama mengatakan dubur salawatil maktubat itu sebelum salam, sesudah membaca tasyahud. Ada yang mengatakan setelah salam. Ya. Karena Rasulullah SAW pernah berdoa baik di dalam sebelum salam maupun sesudah salam. Rasulullah SAW pernah berdoa di 2 waktu tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa dubur salawatil maktubat itu mulai dari, ya, setelah membaca sholawat sampai kemudian setelah salam. Ya, setelah salam itu juga termasuk dubur as-salawatil maktubat. Nah, Allah mengatakan di sini tatajafa junubuhum 'anil madhaji' hatta idza balagha ya'malun. Ya, jadi Allah berfirman, ya, mengenai keutamaan orang yang menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah. Allah mengatakan bahwa lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur mereka. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surah As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Kemudian Nabi mengatakan, "Tsumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dzirwati sanamihi." Kemudian Nabi mengatakan, "Maukah aku kabarkan kepadamu bi ra'sil amri?" Tentang ra'sul amr. Ra'sul amr itu puncak dari atau pokok dari segala perkara. Pokok dari segala perkara.
wa amudihi, dan tiang-tiangnya, wa dzirwati sanamihi, dan puncaknya yang paling tinggi. Maka kemudian Mu'adz mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Kata-kata bala ya Rasulullah menunjukkan antusiasnya Mu'adz ketika mendapatkan jawaban-jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari pertanyaan beliau yang singkat. Nah, Rasulullah SAW memberikan ilmu yang banyak kepada Mu'adz bin Jabal, karena memang Mu'adz bin Jabal ini adalah seorang sahabat yang mampu untuk menampung ilmu yang banyak. Rasulullah SAW juga dalam suatu keadaan ketemu dengan sebagian sahabat, menyampaikan beberapa ilmu yang tidak banyak dan luas. Mungkin hanya sekali, satu kali atau satu kalimat atau dua kalimat begitu saja. Tapi untuk Mu'adz bin Jabal ini Nabi menyampaikan banyak hal yang menunjukkan bahwa Mu'adz bin Jabal juga memiliki kecerdasan dan wadah ilmu yang luas. Jadi tiap-tiap orang ini dari kita itu Allah sudah tentukan masing-masing kita ini memiliki wadah dalam hati kita ini. Dan wadah ini adalah untuk menyerap dan menampung ilmu yang kita pelajari. Di antara kita ada yang wadahnya besar, ada yang wadahnya kecil. Oleh karena itu kalau kita baca dalam kitab-kitab mengenai adab dalam menuntut ilmu atau adab dalam mengajar, itu seorang guru hendaklah mengetahui tiap-tiap masing-masing murid tentang kaitannya dengan kemampuan mereka menerima ilmu. Kalau ada murid itu yang mampu menerima dengan jumlah yang banyak, maka jangan diberi sedikit, kasih yang banyak. Tapi kalau ada murid itu yang tidak mampu menampung ilmu yang banyak, maka jangan banyak-banyak ngasihnya, kasih sedikit. Makanya terkadang klasifikasi murid dalam kelas itu kadang mungkin diperlukan karena sebab ini. Masing-masing tidak sama dalam menerima ilmu. Nah, kemudian Nabi mengatakan ra'sul amri al-Islam. Puncak segala sesuatu itu adalah Islam. Apa artinya Islam? Al-Islam. Anda kalau ditanya, Islam itu apa? Anda menjawabnya bagaimana? Apa hanya berserah diri begitu saja? Selesai gitu, titik. Misal Anda ditanya sama orang kafir gitu ya, Mas, sampean orang Islam? Iya. Islam itu apa sih? Misal gitu. Jawabnya gimana? Saya minum ya. Harus bisa jawab. Karena antum orang muslim ya, beragama Islam. Antum tidak bisa jawab ditanya tentang Islam, bagaimana antum mau berdakwah kepada orang? Wong agama antum sendiri saja nggak ngerti gitu. Wadah ilmunya kecil. Lah, kecil itu masukkan itu. Pengertian Islam itu. Islam itu ada dua ya. Islam yang bermakna umum sama Islam yang bermakna khusus. Maksudnya Islam yang bermakna umum itu semua agama yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul, semuanya Islam. Nah, apa pengertian Islam secara umum ini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Jadi kalau Anda ditanya Islam itu apa? Jawab dengan kalimat ini. Apa tadi? Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Yang tidak nulis berarti sudah hafal ya. Saya anggap begitu. Kemudian yang kedua apa? Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh dengan ketaatan kepadanya. Kepada Allah SWT. Tunduk patuh dalam mentaatinya.
Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari syirik serta para pelakunya. Ini 3 poin yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Jadi semua agama yang Allah Ta'ala turunkan itu Islam, ya. Dan Islam yang bagaimana? Ya ini, yang ada 3 poin ini. Al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kemudian yang kedua adalah wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk patuh dengan mentaatinya. Jadi ada tauhid, ada pelaksanaan syariat yang didasari oleh tauhid, kan gitu ya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Menjauhkan diri kesyirikan. Itu Islam yang bermakna umum. Kalau Islam yang bermakna khusus adalah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang rukun-rukunnya ada berapa? Ada 5. Sebagaimana Nabi ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam, ma huwal Islam, apa itu Islam? Nabi menjawab, al-Islamu antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah kau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan sebenarnya selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan kau menegakkan salat, menunaikan zakat, ya, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, dan kemudian berhaji, ya, di rumah Allah Subhanahu wa taala jika engkau memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan menuju ke sana. Karena sini Ra'sul Amri al-Islam, ya. Ra'sul Amri al-Islam. Dan di dalam Islam itu ada puncaknya, pokok, ya, pokok dari Islam itu sendiri, yaitu apa? Mewujudkan 2 kalimat syahadat. Wa amuduhu as-shalah, dan tiang-tiangnya adalah salat. Yang menunjukkan besarnya keutamaan salat, ya, besarnya kewajiban salat dan kedudukannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat itu sebagai syariat yang terus-menerus harus dijalankan dalam kondisi apapun. Ya, dalam kondisi apapun. Bahkan sampai seandainya seseorang tidak sanggup untuk menggerakkan semua anggota tubuhnya, tapi dia memiliki kesadaran, misalnya orang ini dalam keadaan lumpuh total gitu ya, semuanya lumpuh total, hatta matanya pun juga bisa digerakkan misalnya, tapi pikirannya masih sadar, diajak bicara masih dengar tapi tidak bisa ngomong, tidak bisa jawab, dia terbaring di atas tempat tidur tanpa bisa bergerak sama sekali, misalnya demikian, maka tetap dia diwajibkan untuk menjalankan sholat. Dengan apa? Dengan cara isyarat pikirannya. Dia seakan-akan mengangkat kedua tangannya, takbir, itu dibayangkan semua dalam pikirannya. Menyengaja dengan pikirannya dia melaksanakan sholat ini. Ya. Kecuali kalau sudah tidak lagi sadar sama sekali, sudah baru disolati. Kewajiban sholat gitu ya. Makanya disebut sebagai amud, tiang-tiang agama. Wa dzirwati sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Zirwatus sanam ini adalah puncaknya, ya. Puncak tertinggi dalam agama itu adalah jihad fi sabilillah. Kenapa dikatakan dia puncak tertinggi? Ya, karena jihad ini adalah perkara yang besar, ya, bukan perkara yang kecil, dan dia adalah sebuah amal kebaikan yang tidak selalu bisa dilakukan, ya, kecuali jika memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam syariat. Kita tahu dalam jihad itu ada yang namanya Ada yang namanya banyak kebaikan di situ, ya. Ada yang namanya bersabar, ya, sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menanggung derita. Itu semuanya terkandung di dalam jihad fisabilillah.
Kemudian jihad fisabilillah bukan hanya mengorbankan harta semata, tapi juga mengorbankan nyawa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu namanya mengorbankan nyawa, ya, dan nyawa itu sesuatu yang paling berharga bagi orang yang beriman setelah iman dan Islam tentunya, ya. Maka yang demikian ini menunjukkan betapa tingginya derajat jihad fisabilillah dalam agama Islam. Makanya disebut dengan dzirwatus sanam, ya, puncak yang tertinggi. Apalagi kalau dilihat dari sisi keutamaan jihad fisabilillah, maka kita temukan keutamaannya sangat besar, ya. Bahkan, ya, menunjukkan tentang pentingnya jihad ini, Nabi SAW bersabda, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bihi mata ala syu'batin min nifaq. Siapa yang mati dia belum pernah perang di jalan Allah dan belum pernah terlintas dalam jiwanya itu ingin berperang di jalan Allah, tidak ada kerentek pingin jihad fisabilillah dalam hati, ya. Jadi seorang mukmin wajib menanamkan dalam hatinya itu kecintaan kepada jihad atau keinginan untuk melakukan jihad fisabilillah. Jika Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menetapkan adanya seruan jihad fisabilillah, maka, ya, saya berharap agar saya, ya, dimudahkan oleh Allah untuk melakukannya, gitu. Harus ada cita dalam hati, keinginan untuk melakukan itu, ya. Maka kata Nabi, kalau nggak pernah perang di jalan Allah, juga nggak ada kerentek dalam hatinya ingin jihad fisabilillah, maka mata ala syu'batin min nifaq. Dia mati di atas salah satu cabang dari kemunafikan. Wal'iyadzubillah. Ya. Kemudian kata para ulama, wal jihadu yakunu bin nafs wa huwa badlul juhdi fi qitalil kufar. Jihad itu terkadang dengan jiwa, yaitu berusaha mencurahkan kesungguhan dalam memerangi orang-orang kafir, ya, sampai mengorbankan jiwanya sekalipun. Wabil mal, dengan harta, wa dzalika yabdzulun nafaqa lil mujahidina fi syira'i silahin wa nahwihi, yaitu dengan mengeluarkan, ya, harta untuk membelanjakan di jalan Allah, untuk dibelanjakan, ya, bagi para mujahidin dalam rangka memenuhi kebutuhan berperangnya, seperti membeli senjata dan semacamnya. Wabil lisan, dan dengan lisan, wa dzalika bi iqamatil hujjah 'alal kufari wal munafiqin, itu dengan menegakkan hujjah atas orang-orang kafir dan orang-orang munafik, ya, wa du'aihim ila Allah azza wajal, dan dakwah mereka, ya, untuk mengajak orang-orang kafir dan orang munafik itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pernah mengatakan, ya, tentang kaitannya dengan amal yang paling afdal adalah imanun billah wa jihadun fi sabilihi, beriman kepada Allah dan jihad di jalannya. Ya, Nabi mengatakan afdalul a'mali imanun billah thumma jihadun fi sabilillah. Amal yang paling afdal itu adalah beriman kepada Allah, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya, tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi. Maukah aku kabarkan kepadamu, wahai Mu'ad, tentang perkara yang bisa menjaga semua itu, ya, perkara yang bisa menjaga semua itu. Artinya jika kau, ya, menginginkan untuk bisa menjalankan semua kebaikan-kebaikan tadi, ya, maukah kamu aku tunjukkan tentang caranya, nah gitu, ya, bimalaki dzalika kullihi, untuk bisa mampu mewujudkan semua kebaikan-kebaikan tersebut. Qultu, aku mengatakan, kata Mu'ad bin Jabal, bala ya Rasulullah. Nah, ini lebih antusias lagi tentunya, ya, Mu'ad, karena tadi disebutkan dengan perincian Nabi SAW, ya, kebaikan-kebaikan yang banyak, yang itu semuanya, ya, tentunya bukan sesuatu yang mudah untuk dijalankan. Tapi di sini kemudian Nabi menyampaikan ada, ya, amal yang bisa menjadikan engkau itu mendapat taufik untuk bisa menjalankan semua kebaikan itu, ya, untuk kau bisa menjaga semua kebaikan tersebut.
Maka qala Nabi mengatakan sambil fa'akhadha bilisanihi, sambil berpegang dengan lisannya, Nabi mengatakan kuffa 'alaika hadza, jagalah ini, ya. Jagalah olehmu ini, yaitu lisan. Fakultu, maka aku mengatakan, ya Nabi Allah, wa inna lamu akhaduna bima natakallam bihi. Wahai Nabi Allah, apakah kita ini nanti disiksa dengan sebab perkataan kita? Ya. Jadi Mu'adz bin Jabal ini tanya, ya. Dan ini pertanyaan yang kemudian, ya, membuat Nabi itu sampai mengucapkan suatu kalimat yang sedikit keras gitu ya. Kenapa? Karena Mu'adz ini orang pandai, kok tanyanya seperti ini, nah gitu. Kok pertanyaan yang seperti ini? Pertanyaan yang kesannya tidak menunjukkan kelas dirinya gitu di hadapan Rasulullah SAW. Jadi Mu'adz mengatakan, wahai Nabi Allah, apakah dengan sebab perkataan kita nanti bisa disiksa oleh Allah SWT? Faqala, maka Nabi mengatakan, tsakilat ka ummuka ya Mu'adz. Ya. Tsakilat ka ummuk. Jadi tsakilat ka ummuk itu ungkapan untuk menunjukkan apa? Seorang ibu itu kehilangan, ya, kehilangan anaknya, kehilangan. Tsakilat ka ummuka. Ya, mudah-mudahan ibumu itu kehilangan kamu, nah gitu. Itu kalimat-kalimat yang nggak ada tujuannya, ya. Jadi mengatakan seperti itu tidak sesuai dengan tujuan yang diucapkan secara lisan itu. Nabi mengatakan demikian bukan berarti kemudian Nabi menginginkan agar Mu'adz itu cepat mati, enggak, supaya ibunya kehilangan dia, enggak. Tapi kalimat-kalimat seperti ini disampaikan, ya, untuk menunjukkan tentang, ya, suatu keadaan tertentu gitu ya. Seperti dikatakan Nabi seperti ini, itu menunjukkan bagaimana kok bisa gitu. Mu'adz ini orang ngerti, cerdas, kok terus kemudian bertanya tentang seperti ini gitu. Tapi bukan, sekali lagi bukan apa? Bukan kesengajaan yang dengan harapan terjadi kalimat tersebut kepada Mu'adz, bukan. Tapi hanya kalimat-kalimat ungkapan. Dan ini banyak, ya, kalimat-kalimat seperti ini banyak di lisan Arab, ya, di lisan orang-orang Arab. Wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya. Wa hal yakubun nas, ya, dan tidaklah manusia itu tersungkur di dalam neraka ala wujuhihim, di atas wajah mereka, au ala manakhirihim, atau di atas hidung mereka, illa hasaidu alsinatihim, kecuali disebabkan karena hasil dari ucapannya. Ya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah, wal muradu bi hasaidil alsinah, dan yang dimaksud dengan hasil panen ucapan, ya, hasaid itu hasil panen gitu ya. Jazaul kalamul muharram wa 'uqubatihi, balasan dari perkataan-perkataan yang dilarang dan hukuman-hukuman yang ditimpakan karenanya. Fa innal insana yazra'u biqauli wa 'amalihi alhasanat wasayyi'at, karena manusia itu dia ibaratnya itu menanam dengan ucapan dan perbuatannya, menanam kebaikan atau keburukan. Tsumma yahsudu yaumal qiyamah, kemudian setelah itu nanti dia akan panen dari tanamannya tersebut pada hari kiamat. Ya. Faman zara'a khairan min qaulin aw 'amalin hasadal karamah, siapa yang menanam kebaikan berupa perkataan atau perbuatannya di dunia ini, maka di akhirat dia akan apa? Memanen kemuliaan, dapat pahala. Wa man zara'a syarran min qaulin aw 'amalin hasada ghadan an-nadamah, dan siapa yang menanam keburukan, entah itu bentuknya perkataan atau perbuatan, maka hasada ghadan an-nadamah, maka dia nanti, ya, di akhirat akan memanen penyesalan, maksudnya akan mendapat dosa dan siksa. Nah, dari sini, ya, kita mendapati satu isyarat, ya, dari Nabi SAW
bahwa menjaga lisan itu adalah salah satu amal saleh yang mendatangkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang itu bisa menjalankan ketaatan dan menjauhi dosa dan maksiat dengan menjaga al-lisan. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah mengatakan wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang sadid. Pakai sin ya, bukan pakai shin. Sadid. Sadid itu maknanya adalah perkataan yang benar. Al-qaulul haq. Ya. Perkataan benar diddul batil, ya, lawan dari kebatilan. Perkataan yang benar, perkataan yang sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan kejujuran, ya, bukan kedustaan, kebohongan, atau perkataan yang mengandung keburukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang bertakwa dan menjaga lisannya dengan senantiasa mengatakan apa? Perkataan yang benar, ya, Allah mengatakan selanjutnya yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Yuslih. Aslaha yuslihu islahan. Memperbaiki. Menjadikan kamu dalam keadaan saleh. Itu makna dari kata aslaha. Ya. Ja'ala syai' salihan. Aslaha yuslihu islahan. Ya. Menjadikan sesuatu menjadi saleh, menjadi baik. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan menjadikan amal-amal kalian itu saleh, amal-amal yang baik. Maknanya apa? Allah akan memberikan taufik kepadamu untuk menetapi amal-amal saleh ini, menjalankan amal-amal saleh. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'adziman. Pada siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Jadi seseorang apabila dia bisa menjaga lisannya, maka akan mendapat taufik dari Allah SWT. Taufik untuk menjalankan ketaatan, taufik untuk menjauhi dosa dan kemaksiatan. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, dalam hadis ya, tadi dari ayat, dari hadis, Nabi mengatakan ya, setiap pagi ya, idza asbaha ibnu Adam, setiap pagi anak keturunan Adam itu ya, fa inna a'dha'a kullaha tukaffiru lisan, ya. Sesungguhnya semua anggota tubuhnya anak keturunan Adam di waktu pagi itu akan memberikan peringatan kepada lisan. Mereka akan mengatakan ittaqillaha fina, ya, bertakwalah kamu kepada Allah dalam mewakili kami. Fa innama nahnu bika, karena sesungguhnya kami ini adalah mengikuti sesuai dengan apa yang kamu ucapkan. Fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Kalau engkau berlaku lurus wahai lisan, ucapanmu benar, lurus, tidak ada penyimpangan, maka kami anggota tubuh akan berlaku lurus, jujur dan penuh dengan apa? Kebenaran, tidak menyimpang. Wa in i'wajajta i'wajajna. Dan apabila engkau menyimpang, bengkok wahai lisan, menyimpang ucapanmu, maka kami pun ikut menyimpang. Nah, inilah pentingnya menjaga lisan. Para ulama menjelaskan lisan itu ibarat gayung, Pak. Dalam sebagian kitab seperti dikatakan oleh Syekh Ahmad Farid dalam kitab beliau Al-Bahrur Ra'iq fi Suddi wa Raqa'iq, beliau mengatakan hati itu ibarat wadah air gitu ya. Sedangkan lisan itu ibarat gayungnya. Ibarat gayungnya. Jadi apa yang keluar dari lisan itulah yang ada dalam hatinya. Ya, apa yang keluar dari lisan itulah apa yang ada di dalam hatinya. Ya. Oleh karena itu, ya, para salaf itu menilai seseorang baik buruknya itu salah satu barometernya adalah dilihat dari apa yang dia ucapkan dengan lisannya. Orang itu langsung bisa dinilai dari apa? Lisan.
ajining diri ana ing lati gitu ya. Kemuliaan diri seseorang itu adalah pada lisannya. Ini tepat ini. Seperti Yunus bin Ubaid mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan lisanuhu minhu ala balin illa ra'aitu dzalika salahan fi sa'iri amali." Saya tidak melihat seorang pun yang ucapan lisannya itu selalu keluar ungkapan yang selalu dia pikirkan terlebih dahulu. Maksudnya ucapannya itu baik-baik semua. Illa ra'aitu dzalika salahan fi sa'iri amali. Kecuali aku melihat hal itu, kebaikan ucapan lisannya itu ternyata ya baik pula pada anggota tubuhnya dalam beramal. Jadi beliau setiap kali menemui seseorang kemudian ucapannya itu baik, mesti kebaikan lisannya pun juga akan terpancar pada kebaikan perilakunya. Tapi tentu sebaliknya di sini ya. Ketika seseorang itu mengucapkan kata-kata yang buruk dengan lisannya, maka akan muncul pula perilaku yang buruk dengan anggota tubuhnya, ya, perbuatan tubuhnya. Ustadz, saya mendapati ada orang itu pinter, bagus ngomongnya, indah ngomongnya, tapi kok suka nipu. Berarti itu perbuatan lisannya wah, perbuatan lisannya itu jahat gitu loh. Kenapa? Karena berpura-pura, kebaikannya itu berpura-pura. Ya, berpura-pura. Orang-orang munafik kan begitu. Di hadapan Rasulullah SAW, secara lisan dia adalah menyatakan 2 kalimat syahadat, menyatakan dia muslim, ya, menyatakan ya, nahnu ma'akum kan gitu ya, kami bersama kalian. Tapi pada hakikatnya justru kebalikannya. Tidak jujur berarti lisannya kan? Tidak jujur, kadzab dia. Tidak jujur. Menunjukkan perilakunya pun juga tidak jujur. Tapi kalau seseorang lisannya lurus, lisannya benar, ucapannya baik, ya, maka akan terpancar pada anggota tubuhnya. Maka kebaikan dan keburukan ya, itu diantaranya adalah terjadi karena lisan. Oleh karena itu seseorang apabila dia menginginkan untuk mampu menjalankan semua kebaikan-kebaikan, salah satunya adalah dengan menjaga lisan ini. Ya, ini adalah kunci segala kebaikan. Dan ini juga kunci segala keburukan. Tergantung bagaimana kita menempatkan dan mengaplikasikan lisan ini. Jika kita menggunakannya untuk hal-hal yang baik, maka akan mengantarkan ya, kita untuk mendapat taufik dari Allah SWT untuk mendapatkan kebaikan. Ya, namun apabila kita gunakan untuk hal-hal yang buruk, maka kita akan dijauhkan dari taufik dan akan semakin dimudahkan untuk melakukan keburukan-keburukan seburuk lisan yang kita gunakan untuk ya, berbicara. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa ya, kita sampaikan pada kesempatan mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk meraup segala kebaikan ya, agar Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan kita untuk menjaga lisan kita ya, yang dengan itu kita akan menjadi orang-orang yang bisa mewujudkan kebaikan-kebaikan yang disebutkan dalam hadis tadi. Nah, ini pakai pertanyaan enggak, Pak? Enggak usah ya. Pakai tanya. Ada yang mau tanya atau enggak ada? Enggak ada ya? Sudah sarapan atau belum? Apa hubungannya sarapan dengan pertanyaan? Sangat berhubungan sekali. Nah, kalau ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.